Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali ke materi PAI. Sekarang kita masuk kepada bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu adalah iman. Iman itu artinya adalah percaya, meyakini dengan sepenuh hati. Maka kalau iman kepada kitab-kitab Allah artinya yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu benar-benar dari Allah dan wajib kita laksanakan serta kita jadikan pedoman dalam hidup. Itu adalah iman kepada kitab Allah. Nah, kemudian hukumnya apa? Dan dalilnya beriman kepada kitab itu apa? Hukum dan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia tersesat sangat jauh. Oleh sebab itu, maka kita harus dan wajib untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian, apa sebab-sebab kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Menurut Sayyid Qutb, beriman kepada kitab-kitab Allah bagi mukmin merupakan fitrah. Artinya manusia diciptakan oleh Allah dengan modal spiritual berupa kecenderungan natural untuk mengimani Allah, termasuk kitab-kitabnya. Ya, jadi kita itu kan sudah wajib beriman kepada Allah, masa kitab-kitabnya tidak kita imani? Ya. Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada dua cara. Yang pertama kepada kitab sebelum Al-Quran dan kitab kita sendiri umat muslim yaitu Al-Quran. Yang pertama sebelum kitab-kitab sebelumnya yaitu meyakini bahwa kitab tersebut benar-benar wahyu dari Allah, bukan karangan para rasul, meyakini kebenaran isinya. Kemudian Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah, meyakini isi kandungan Al-Quran yang dijamin kebenarannya tanpa keraguan sedikit pun, kemudian mempelajari, memahami, dan menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian, ada berapa macam sih kitab-kitab Allah itu? Karena disebutnya kitab-kitab Allah, maka ada 4 lebih dari 1, bukan hanya Al-Quran. Ada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, ada Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab kita Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita jelaskan, kitab Taurat itu apa? Kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah. Isi kandungannya itu ada perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab kita Al-Quran lagi yang merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian selain kitab ada juga yang disebutkan dengan suhuf. Suhuf ini merupakan lembaran-lembaran, berbeda dengan kitab. Kalau kitab tadi dibukukan, kalau suhuf ini hanya berupa lembaran. Dan yang menerima itu ada Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar. Kemudian ada Nabi Musa yang juga menerima 10 suhuf atau 10 lembar. Nah, apa sih hikmahnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Hikmahnya itu ada sangat banyak. Dan yang menurut Pak Agung itu bisa diterapkan ke sehari-hari, ya ini hati kita itu menjadi lebih tenang karena kita beriman kepada kitab Allah. Kita punya pedoman kitab. Kita tidak bimbang dalam melakukan banyak hal karena kita punya pedoman hati, yaitu kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, malaikat, nabi rasul, hari kiamat, dan betul dan kota. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.